selagi tak jumpa seperti ini. Halo teman-teman semua, senang bisa bertemu kembali. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini, dan selamat datang di channel 040 Review, channel yang menceritakan alur cerita sebuah film. Di video kali ini, gue mau menceritakan alur cerita sebuah film horor dari Malaysia berjudul Roh yang dirilis pada tahun 2019. Film ini kurang lebih menceritakan sebuah keluarga sederhana yang hidup di sebuah hutan. Mereka hidup sehari-hari dengan apa yang ada di hutan. Hingga suatu waktu, mereka bertemu anak perempuan. Anak perempuan ini bukanlah anak perempuan biasa. Dan serentetan kejadian janggal mulai terjadi sejak kedatangan anak perempuan itu. Hingga akhirnya, semua anggota keluarga ini mati. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah kebakaran rumah dengan seorang anak perempuan di depannya. Kemudian anak itu berjalan dengan membawa sebuah pisau. Lalu ia menghampiri seperti sebuah kuburan. Lalu menusuk-nusuk kuburan itu dengan menggunakan pisaunya. Tampak sebuah rumah yang sangat sederhana berada di tengah hutan. Di rumah itu tinggal emak bersama anak pertamanya, Along, dan adiknya Angah. Mereka hidup sangat sederhana di rumah tersebut. Saat itu, emak menyuruh kedua anaknya memeriksa perangkap yang sebelumnya mereka buat. Along dan Angah lalu melihat seekor rusa yang sudah mati tergantung di antara dahan pohon. Tapi mereka tidak mengambilnya dan lekas kembali ke rumah. Berbeda cerita diperlihatkan seorang bapak-bapak berada di sebuah tumpukan arang. Arang itu seperti bekas rumah yang belum lama terbakar, dan ia melihat darah di sekitarnya. Di tengah jalan, Along dan Angah bertemu dengan seorang anak perempuan, dan Along bilang, "Jangan menghiraukannya." Sesampainya di rumah mereka, ternyata mereka diikuti oleh anak perempuan tersebut. Emak lalu heran, lalu menghampirinya. Lalu mereka memberi makan. Anehnya anak perempuan itu tidak bicara apa-apa. Emak mengira kalau anak itu adalah dari kampung seberang yang tersesat di hutan. Malam pun tiba. Mereka berkumpul bersama. Di sana, emak menceritakan sebuah cerita lama tentang seorang penunggu hutan. Sosok ini akan terus memburu sampai menemukan sebuah rusa putih. Sosok ini memakan daging dan meminum darah. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba anak perempuan itu berkata, "Ia telah datang." Lalu tiba-tiba kejadian aneh terjadi di rumah itu. Saat mereka melihat keluar, banyak batu yang berserakan di sekitaran rumah mereka. Besok paginya saat keluarga itu terbangun, mereka melihat anak perempuan itu sedang memakan sebuah daging mentah-mentah. Lalu anak itu berkata, saat bulan purnama, mereka semua akan mati. Lalu anak perempuan itu menggorok lehernya sendiri. Keluarga itu pun lalu menyimpan jasad anak itu di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Saat kembali ke rumah, mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek itu tahu sepertinya akan terjadi petaka pada keluarga mereka. Nenek itu juga bilang, jika terjadi sesuatu, mereka bisa mencari dirinya di bukit dekat hutan. Malamnya sehabis makan malam, Along seperti biasa merajut sebuah baju. Setelah selesai, jarumnya terjatuh ke bawah. Along lalu mengambilnya. Dan sebuah sosok misterius nampak datang, merayap dan menghampiri Along. Besoknya Along sakit dan panas tinggi. Emak yang kebingungan lalu pergi menemui nenek-nenek kemarin. Lalu Along menemukan pisau si anak perempuan yang sudah mati tersebut. Tak lama, nenek-nenek itu datang dan langsung melakukan sebuah ritual. Ia menyembelih seekor ayam, dan tak lama Along pun sadar.
Nenek itu lalu menyuruh Angah membuang darah ayam jauh ke danau. Lalu Angah harus membunuh 2 merpati yang ada di dalam kandang. Angah yang tidak tega hanya membunuh 1 burung dan membiarkan terbang burung satunya. Besok harinya bapak-bapak yang membawa tombak sampai di rumah keluarga emak. Bapak-bapak itu lalu menanyakan seorang anak perempuan. Emak yang merasa takut berkata bahwa kami tidak melihat anak perempuan, dan bapak-bapak itu pun pergi. Bapak-bapak itu lalu pergi ke sebuah tempat di mana banyak bukit. Di sana ia melihat seperti sebuah kediaman karena banyak sangkar-sangkar burung berada di sana. Malam pun datang. Along secara tidak sadar keluar rumah. Dari dalam tubuhnya mengeluarkan darah, dan Along pun berjalan keluar rumah menuju suatu tempat. Saat tersadar, Along berada di tempat jasad anak perempuan yang misterius itu. Along yang ketakutan pergi menuju rumahnya, dan sosok anak perempuan yang sudah mati tersebut bangkit kembali tepat di belakang Along. Along berdalih ketakutan menuju rumah, tapi di depan rumah ia dikejutkan dengan anak perempuan misterius itu berada di depan pintu rumahnya. Di lain sisi, Angah sedang di depan pintu melihat sebuah kobaran api. Saat api itu menghilang, terlihat sosok yang sudah terbakar. Tapi itu hanyalah sebuah mimpi Angah. Saat terbangun, emak dan Angah heran karena Along menghilang. Mereka lalu mencarinya dan bertemu nenek-nenek itu. Dan nenek itu berkata, ia curiga ada orang lain yang datang ke sini. Lalu emak pun menaruh curiga pada bapak-bapak yang membawa tombak. Along ternyata masih hidup dan ketakutan di sebuah tempat di tengah hutan. Bapak-bapak yang membawa tombak lalu merayap, mendekat, dan menghampiri Along. Along lalu dibawa ke rumahnya. Emak kemudian datang. Emak curiga kalau bapak-bapak itu adalah pelaku menghilangnya Along. Bapak-bapak itu lalu berkata, ia tidak melakukannya. Bapak itu lalu mengenali pisau yang dibawa oleh Angah dan menanyakan anak perempuan misterius itu lagi. Dan akhirnya Angah pun memberitahu keberadaan jasad anak perempuan itu. Bapak itu akhirnya bertemu dengan jasad anak perempuan itu dan langsung memeluknya. Ternyata anak perempuan itu adalah anak dari bapak-bapak tersebut. Sementara itu, kejadian janggal terjadi di rumah emak. Along membentur-benturkan kepalanya ke sebuah jarum besar, hingga Along pun mati dengan kepala yang berlubang. Kembali ke cerita bapak-bapak yang membawa tombak. Ia melakukan sebuah ritual. Ia meneteskan darahnya ke mulut jasad anak perempuan itu. Sementara itu, si nenek-nenek ini pergi ke tempat kediamannya di sebuah perbukitan. Nenek itu juga melakukan sebuah ritual bersamaan dengan bapak-bapak yang membawa tombak tersebut. Dan tak lama, jasad anak perempuan itu pun bisa bangkit kembali. Bapak itu lalu berkata, saya ingin meminta sesuatu. Sementara di tempat si nenek, sosok Along tampak dari atas bukit, melihat ke arah nenek itu. Pagi pun datang. Emak yang merasa ketakutan berencana untuk pergi dari hutan bersama Angah. Di lain sisi, bapak itu bangun dari tidurnya. Lalu ia tidak melihat anak perempuannya. Lalu ia pergi menuju ke suatu tempat. Ia merasa kesal dan menghancurkan sangkar-sangkar burung di sana. Bapak itu kemudian kembali menghampiri kediaman emak, lalu bertemu dengan nenek-nenek tersebut. Bapak itu mencoba ingin mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan keluarga emak, tapi nenek itu tidak percaya dan menyangkal perkataan bapak itu. Bapak itu seperti tidak suka dengan nenek-nenek tersebut. Lalu bapak itu pergi dan berkata, ia akan mencari Angah. Sebelum pergi, bapak itu menaruh tombaknya dan berkata, emak akan lebih membutuhkannya. Emak yang merasa khawatir dengan keselamatan Angah mencoba ingin membunuh bapak itu sebelum bapak itu bisa menemukan Angah. Di lain sisi, Angah terlihat sedang menarik lusa yang ia dapat dari dahan pohon beberapa hari yang lalu. Hingga akhirnya bapak itu berhasil menemukan Angah.
dan langsung membunuhnya. Tak lama emak datang dan menghunuskan tombak ke tubuh bapak-bapak itu. Dan di sini diperlihatkan, ternyata bapak itu membunuh seekor rusa. Dan tiba-tiba emak menangisi sebuah bangkai rusa di sana. Malam pun datang, dan tepat saat bulan purnama, bapak itu ternyata masih sadar dan berada di kediaman nenek-nenek tersebut. Bapak itu bilang, ia tega membunuh Angah karena ia merasa Angah sudah dirasuki, sama seperti kejadian yang menimpa anak perempuannya. Dan ternyata di sini mereka sudah saling kenal sebelumnya. Di sana terlihat nenek itu sedang melakukan sebuah ritual. Berbeda cerita, di rumah emak heran dengan kedatangan Along yang masih hidup dan membawa cairan seperti bahan bakar, dan langsung membasahi tubuh emak dan isi rumah. Sementara itu, bapak itu menanyakan siapa sebenarnya nenek tersebut, dan ternyata nenek itu adalah seorang iblis. Dan bapak itu telah diperdaya oleh iblis tersebut, dan semua yang bapak itu lakukan adalah tipu muslihat dari iblis tersebut. Iblis itu lalu berkata, "Kami hanya berbisik dan tidak punya kuasa atas manusia." Bersamaan dengan nenek tersebut membakar jasad anak perempuan itu, bersamaan juga dengan Along yang membakar emak dan Angah di dalam rumah mereka. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sekali lagi, video ini hanya cerita dari sudut pandang gua. Jadi buat kalian yang merasa penjelasan gua salah, gua mohon maaf. Film ini sangat bagus, dan jika kalian suka silahkan tonton filmnya secara penuh. Sekian dari gua, sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.